Bab 491. Chen Yuan ingin mencari Xuan Wei bukan hanya untuk mendapatkan kembali mayat Chen Yue tetapi juga untuk mencari keadilan bagi Chen Yue. Setelah bertahun-tahun, sudah waktunya untuk mengakhiri kegilaan Chen Yue. Huan melihat tekad di mata Chen Yuan. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Sueling menolak permintaan Chen Yuan. Tidak, kau tidak bisa ikut dengan kami. Duyung ini baru saja berhubungan intim dengan Huan. Sekarang ia resmi masuk dalam daftar calon pesaing cinta Sueling. Sebelum mengesampingkan kemungkinan ia dan Huan menjadi pasangan, Sueling tidak akan memberinya kesempatan untuk mendekati Huan. Meskipun Baidi tidak sejelas Sueling, pikirannya mirip dengannya. Huan hanya satu orang, dan dia sudah memiliki 4 orang teman. Jika orang lain bergabung dengan mereka, keuntungan mereka akan lebih rendah. Baidi berkata, kami baru saja bertarung, tetapi sekarang kau ingin ikut dengan kami. Kau mengubah sikapmu terlalu cepat. Kami tidak bisa mempercayaimu. Namun, Chen Yuan mengabaikan Baidi dan Sueling. Mata ungu iblisnya menatap tajam ke arah Huan. Dia hanya ingin mendengar jawabannya. Huan mengangkat tangannya, tampak meminta maaf. Aku akan mendengarkan mereka berdua. Sueling tersenyum, jelas puas dengan jawaban Huan. Huan memang ada di pihak mereka. Tanpa diduga, Chen Yuan melanjutkan, jika aku bilang aku bisa membantumu menemukan Xuan Wei, apakah kau akan mengizinkanku ikut? Mendengar ini, mata Huan berbinar. Kamu bisa menemukan Xuan Wei. Benarkah? Ya, Sueling mengerutkan kening dan menatap wajah Chen Yuan. Nada suaranya penuh peringatan. Jangan pernah berpikir untuk berbohong kepada kami. Jika kau tidak dapat menemukan Xuan Wei, aku akan berubah menjadi orang biadab dan berurusan denganmu. Chen Yuan berkata, saya tidak pernah berbohong. Sueling mencibir. Ya, kamu tidak berbohong. Kamu hanya tahu cara menyembunyikan informasi. Chen Yuan, Baidi bertanya dengan tenang, jika kau bisa menemukan Xuan Wei, kau bisa menemukannya sendiri. Mengapa kau harus ikut dengan kami? Xuan Wei terlalu kuat. Aku mungkin bukan tandingannya. Baidi mengatakan apa yang ada di pikirannya. Kau ingin kami berurusan dengan Xuan Wei sementara kau memanfaatkan situasi ini. Chen Yuan tidak membantah dan mengakui dengan jujur, ya, aku memang ingin meminjam kekuatanmu. Kau juga bisa memanfaatkanku untuk menemukan Xuan Wei. Kita bisa saling memanfaatkan. Tidak akan ada pihak yang dirugikan jika mereka saling memanfaatkan. Huan tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba aku mengagumimu. Pemimpin para duyung cukup menarik untuk dapat memanfaatkan mereka dengan benar. Mendengar pujian Huan, tatapan Sueling pada Chen Yuan menjadi semakin tidak bersahabat. Sialan, peluang pria ini menjadi saingan cintanya meningkat lagi. Baidi menekan bahu Sueling dan menasihatinya dengan suara pelan, lupakan saja. Karena dia bisa membantu menemukan Xuan Wei, maka kita harus bersabar saja. Sueling menyentuh lengan bajunya, dan dia berbicara dengan gigi terkatup. Aku tidak bermurah hati sepertimu. Kamu masih sangat tenang saat melihat Huan menggoda orang lain. Aku benar-benar ingin duyung itu dikuliti, dikeluarkan isi perutnya, dan dimasak menjadi ikan hotpot. Baidi merendahkan suaranya lagi. Jangan lupakan jenis kelamin Huan saat ini. Dia adalah binatang buas di mata Chen Yuan sekarang. Dia tidak akan memiliki pikiran yang tidak pantas tentangnya. Tidak ada binatang jantan dengan orientasi seksual normal yang dapat jatuh cinta pada binatang jantan setinggi dan sekuat Huan. Sueling membalas, bagaimana jika orientasi seksualnya tidak normal? Itu lebih baik lagi. Ketika Huan mendapatkan kembali identitas wanitanya di masa depan, Chen Yuan tidak akan mungkin bisa bersamanya. Sueling tercerahkan. Benar sekali. Baidi menepuk bahunya. Jadi ingatlah untuk menjaga citra Huan sebagai binatang jantan selama sisa perjalanan. Jangan biarkan Chen Yuan mengetahui jenis kelaminnya yang sebenarnya. Tidak masalah. Sueling tersenyum. Seperti yang diharapkan dari orang yang paling licik di antara kita berempat. Kau sangat teliti. Aku akan menganggapnya sebagai pujian. Huan telah menerima permintaan Chen Yuan untuk bergabung dengan tim. Dia berbalik dan melihat Baidi dan Sueling berbisik bersama.
Dia segera mencondongkan tubuh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kalian bisikkan? Baidi menarik tangannya dari bahu Sueling dan tersenyum. Kami sedang mendiskusikan langkah selanjutnya. Jadi, bagaimana diskusi kalian? Baidi berkata, aku akan mencari-cari. Kaki Xuan Wei terluka, jadi dia seharusnya tidak jauh. Tapi karena Chen Yuan punya cara untuk menemukan Xuan Wei, mari kita dengarkan pendapatnya terlebih dahulu. Huan mengangguk tanda setuju. Dia segera menoleh ke arah Chen Yuan dan meminta pendapatnya. Sueling diam-diam mengacungkan jempol pada Baidi. Dia telah berakting dengan baik. Baidi terus menyunggingkan senyum lembut di wajahnya, tampak rendah hati dan tidak berbahaya. Chen Yuan mengeluarkan liontin hitam yang terbuat dari tulang hewan. Ini adalah liontin yang terbuat dari tulang ikan. Ikan lahir berpasangan. Mereka secara alami memiliki daya magnet. Meskipun terpisah, mereka dapat menemukan lokasi satu sama lain. Chen Yue mengenakan liontin seperti itu. Aku dapat menggunakannya untuk menemukan lokasinya saat ini. Xuan Wei seharusnya bersama Chen Yue sekarang. Selama dia bisa menemukan Chen Yue, dia seharusnya bisa menemukan Xuan Wei. Bai Di mengangguk. Itu ide yang bagus. Huan dengan tidak sabar mendesak Chen Yuan untuk segera menemukan Chen Yue. Dia memegang liontin itu di telapak tangannya dan menunggu sejenak sebelum liontin tulang ikan itu berputar secara otomatis. Ia bekerja seperti kompas yang pernah dilihat Huan di kehidupan sebelumnya. Liontin tulang ikan akhirnya berhenti setelah berputar beberapa kali. Semua orang melihat ke arah liontin tulang ikan. Huan bertanya, apakah seperti itu? Chen Yuan mengangguk. Kalau begitu, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo berangkat. Huan memanggil 3 orang lainnya untuk bergegas. Sebelum Chen Yuan pergi, dia secara khusus memanggil dukun Jia Wu keluar dari danau. Aku akan meninggalkan Rainbow Lake untuk sementara waktu. Aku akan menyerahkan urusan para duyung kepadamu untuk sementara waktu. Jia Wu adalah seorang duyung tua. Dia tampak seperti orang bijak. Rambutnya yang panjang dan putih keperakan terurai di belakang punggungnya. Dia kurus tetapi tampak sangat energik. Dia setuju. Baiklah, serahkan ini padaku. Hati-hati, setelah kamu menemukan Chen Yue, bawa dia kembali dengan cepat. Ya, aku akan melakukannya. Jia Wu memperhatikan Chen Yuan pergi. Baru setelah dia pergi, dia mengalihkan pandangannya dan kembali ke dasar danau bersama para duyung. Dengan liontin tulang ikan yang berfungsi sebagai kompas, tujuan Huan dan yang lainnya menjadi sangat jelas. Satu-satunya hal yang buruk adalah Chen Yuan agak lambat. Meskipun ia bisa mengubah ekor ikan menjadi kaki, namun kaki tersebut jelas jauh lebih lambat dibandingkan keempat kaki Baidi. Adapun Huan dan Sueling, mereka memiliki sayap dan terbang sangat cepat. Demi mempercepat langkahnya, Huan berinisiatif berkata pada Chen Yuan, biar aku yang menggendongmu. Bab 492. Ketika Huan memberikan saran ini, ekspresi ketiga binatang jantan yang hadir menjadi sangat menarik. Chen Yuan ingin menolak, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar Sueling bertanya dengan tidak senang, bisakah kamu menggendongnya? Huan tampak santai. Kita akan tahu saat aku mencobanya. Melihat bahwa dia benar-benar berencana untuk menggendongnya dan terbang, Sueling bahkan lebih tidak puas. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menggendongnya dan terbang di langit? Apakah dia ingat fakta bahwa dia adalah seorang wanita? Pria dan wanita tidak boleh begitu dekat satu sama lain. Huan menjawab, ya, tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Huan tidak marah karena dia menolak sarannya. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu menggendong Chen Yuan. Sueling langsung tampak sangat jijik. Dalam mimpinya, Huan sudah menduga reaksi ini. Dia menghela napas dan menoleh ke Baidi. Bisakah kamu membantu menggendong Chen Yuan ke sana? Baidi berkata, selama Chen Yuan baik-baik saja dengan itu, aku tidak keberatan. Oleh karena itu, tatapan Huan kembali tertuju pada Chen Yuan, menunggu jawabannya. Chen Yuan meminta maaf. Aku sudah menjadi bebanmu. Huan berkata perlahan, tidak apa-apa. Kau membantu kami. Masalah kecil ini tidak berarti apa-apa. Pada akhirnya, harimau putih membawa Chen Yuan maju,
sementara Huan-Huan dan Sueling terbang di langit. Mereka berempat melakukan perjalanan selama 3 hari. Ketika mereka berhenti untuk beristirahat, Chen Yuan melihat liontin tulang ikan di telapak tangannya. Seharusnya ada di depan. Sueling melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, sambil menatap ke kejauhan. Hutan berkabut ada di depan. Huan-Huan belum pernah mendengar tentang Misty Forest dan tampak bingung. Chen Yuan tampak berpikir, kudengar hutan berkabut dipenuhi kabut sepanjang tahun. Begitu binatang buas masuk, mereka akan langsung tersesat. Selain itu, hutan itu penuh bahaya. Hampir tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup, jadi biasanya tidak ada binatang buas yang masuk. Baidi berkata, tempat ini berbahaya, tapi merupakan tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Sueling mendarat di tanah. Aku harus mengagumi keberanian Suan Wei. Mereka berempat berhasil mencapai tepi hutan. Seluruh hutan di depan diselimuti kabut putih keabu-abuan. Hampir gelap gulita. Sueling dan Huan-Huan mendarat di tanah. Baidi menemukan tanaman merambat dan mengikat pergelangan tangan mereka semua. Ini akan mencegah kita terpisah, katanya. Sueling tidak setuju. Tidak masalah meskipun kita tidak bisa melihat. Kita masih punya hidung dan telinga. Binatang memiliki indera penciuman dan pendengaran yang sensitif. Selama mereka tidak terlalu jauh, mereka dapat mengandalkan indera penciuman dan pendengaran untuk menentukan lokasi satu sama lain. Baidi berkata, lebih baik berhati-hati. Dia adalah orang pertama yang masuk ke hutan berkabut. Chen Yuan mengikutinya dari belakang, lalu Huan-Huan, dan terakhir Sueling. Begitu mereka berempat memasuki hutan, pandangan mereka sepenuhnya tertutup oleh kabut putih. Mereka tidak dapat melihat apapun. Yang lebih mengerikan lagi adalah indera penciuman dan pendengaran mereka menjadi sangat lemah. Jika mereka berempat tidak berdekatan, mereka bahkan tidak akan bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Hutan berkabut bahkan lebih aneh dari yang diharapkan. Sueling tidak punya pilihan lain selain menyingkirkan sikap acuh tak acuhnya dan bersiap menghadapinya. Chen Yuan harus meletakkan telapak tangannya di depan matanya untuk melihat arah liontin tulang ikan itu. Jarum yang seharusnya terpasang di depannya menjadi sangat tidak stabil dan terus berputar. Hanya ada 2 alasan mengapa hal ini terjadi. Entah liontin tulang ikannya patah, atau mereka sudah menemukan di mana Chen Yue berada. Chen Yuan merasa bahwa kemungkinan yang terakhir lebih besar. Dia mengingatkan mereka, mayat Chen Yue seharusnya ada di dekat sini. Mungkin Suan Wei juga ada di dekat sini. Kita harus berhati-hati. Begitu dia berbicara, dia langsung ditelan kabut putih yang luas. Huan-Huan, yang mengikutinya di belakangnya, hanya bisa mendengar akhir kalimatnya. Karena tidak dapat menahan diri, dia melangkah maju 2 kali dan menajamkan telinganya. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Katakan lagi. Tak seorang pun menanggapinya. Huan-Huan mengulurkan tangannya, ingin menepuk Chen Yuan di depannya. Dia ingin Chen Yuan berhenti dan menjelaskan dirinya terlebih dahulu. Tanpa diduga, dia meleset. Tidak ada seorang pun di depannya. Huan-Huan segera berhenti dan meneriakkan nama Chen Yuan. Tidak ada yang menjawab. Kemana dia pergi? Huan-Huan berbalik untuk mencari Sueling, tetapi dia juga tidak terlihat dimanapun. Ia segera menyadari ada yang tidak beres. Ia segera melebarkan sayapnya dan terbang, mencoba terbang keluar dari kabut. Namun, sebelum dia bisa terbang, sebuah bayangan abu-abu tiba-tiba keluar dan menerkamnya. Huan-Huan tidak dapat melihat wajah pihak lain dengan jelas dan hanya bisa secara naluriah menghindar ke samping. Bayangan abu-abu itu menginjak telinganya dan terbang. Itu membawa angin kencang. Kabut putih di sekelilingnya tertiup angin, yang memungkinkannya menemukan lintasan bayangan abu-abu itu. Dia mengeluarkan tombak naganya dan menusukkannya ke bayangan abu-abu itu. Tombak naga itu sangat cepat, dan ujung tombak itu membawa busur cahaya biru. Meskipun cahaya biru itu dengan cepat ditelan oleh kabut putih, kekuatannya yang dahsyat tidak berkurang sama sekali. Bayangan abu-abu itu buru-buru menghindar. Mengetahui bahwa itu bukan tandingannya, ia berbalik untuk melarikan diri. Huan-Huan mengejarnya dan akhirnya menusuk tubuhnya. Dia samar-samar mendengar suara letupan yang teredam.
Dia mencabut tombak naganya dan mencondongkan tubuhnya untuk melihat lebih dekat. Dia menyadari bahwa ada seekor binatang aneh yang tampak seperti ular terbang yang tertancap di ujung tombak. Tubuhnya lebih pendek dari binatang ular biasa. Ia memiliki sepasang sayap kecil berdaging di punggungnya dan mulut penuh taring tajam. Makhluk itu mati dalam kesakitan yang amat sangat. Matanya yang merah tampak bulat, dan seluruh tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan. Huan melemparkan ular terbang itu ke tanah dan menginjaknya. Dengan bunyi, krek, ular terbang itu pun hancur. Baidi menyadari bahwa teman-temannya telah pergi. Dia mencoba berteriak beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Tampaknya mereka telah terpisah. Baidi tidak terkejut dengan hasilnya. Dia sudah menduga hal itu akan terjadi jauh sebelum mereka memasuki hutan berkabut. Meskipun mereka telah mengikat pergelangan tangan mereka dengan tanaman merambat, mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak terpisah. Misty Forest memang sesuai dengan reputasinya. Begitu mereka masuk, tidak peduli seberapa hati-hatinya mereka tetap akan tersesat. Baidi berlutut, mengambil tanah, dan menggosoknya dengan jari-jarinya. Tanahnya sangat basah dan sedikit berbau amis. Harus ada sumber air di dekatnya. Baidi hendak berdiri ketika sebuah bayangan melompat keluar dan menerkamnya dari belakang. Reaksinya sangat cepat. Dia berguling di tanah dan menghindari serangan diam-diam lawannya. Setelah pihak lain mendarat, dia langsung menerkam Baidi lagi. Ketika pihak lain mendekat, Baidi mencium aroma yang familiar. Kali ini dia tidak menghindar. Sebaliknya, ketika cakar tajam pihak lain menjangkaunya, dia mengambil inisiatif dan meraih pergelangan tangan pihak lain. Baidi memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkannya ke tanah dan menekan salah satu kakinya ke dadanya. Dia mencengkeram leher lawannya dengan tangan lainnya dan menunduk menatap wajahnya. Bahkan melalui kabut, Baidi dapat melihat wajah yang sangat dikenalnya. Kakak, lama tak berjumpa. Bab 493. Karena kaki Xuan Wei terluka, Baidi dapat menjatuhkannya dengan mudah. Dia berbaring telentang di tanah. Dia menatap saudaranya yang berada di atasnya, dan berkata dengan tenang, "Aku tidak menyangka kau akan menemukanku di sini." Baidi berkata, "Ada banyak hal yang tidak kau duga. Kupikir kita akan bertemu lagi setelah sekian lama. Kau muncul lebih awal dari yang kuduga. Pasti ada yang memberimu petunjuk. Itu bukan urusanmu." Xuan Wei menghela napas. "Sepertinya kau sangat memusuhiku." Bibir Baidi berkedut, dan tatapannya dingin. "Kau menggunakan kepercayaan kami padamu untuk membunuh Huan. Sudah batas kesabaranku untuk tidak membunuhmu sekarang. Saya turut berduka cita atas kejadian Huan. Baidi tidak tergerak. Dia sudah meninggal. Permintaan maafmu tidak ada artinya. Xuan Wei sangat tenang. Aku tidak berharap kau memaafkanku. Bagaimanapun, sejak hari aku mengubah penampilanku, aku siap dibenci oleh kalian semua. Tidak ada gunanya bertanya, tapi Baidi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu mengkhianati kami? Kau sudah pergi ke Rainbow Lake, kan? Aku yakin kau tahu tentang Chen Yue. Aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Aku bisa mengerti mengapa kau ingin menghidupkan kembali Chen Yue. Kau bisa saja memberitahu kami hal ini dan kami akan memikirkan cara untuk membantumu. Mengapa kau menyakiti Huan? Dia tidak bersalah." Xuan Wei berkata dengan suara rendah, "Chen Yue juga tidak bersalah. Jadi, menurutmu kau bisa menukar nyawa Huan dengan nyawa Chen Yue? Kau terlalu egois." Xuan Wei terkekeh mendengar tuduhan Baidi. "Sejak aku lahir, semua orang di sekitarku mengatakan bahwa aku adalah pewaris kota matahari. Di masa depan, aku ditakdirkan untuk mewarisi tahta dan menjadi raja binatang buas berikutnya di kota matahari. Kalian semua akan menjadi tanggung jawabku. Aku harus memikul seluruh kota binatang buas. Bahkan ketika aku dikhianati oleh seorang pengkhianat di medan perang dan hampir mati di bawah cakar musuh, aku tetap berpegang teguh pada keyakinan ini." Kemudian, dia cukup beruntung untuk melarikan diri dan bertemu Chen Yue. Setelah merasakan cinta untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa ada hal lain dalam hidupnya selain sekadar tanggung jawab. Dia mencintai Chen Yue, tetapi karena harus mengurus rumah tangga, dia tetap memilih yang terakhir. Oleh karena itu,
dia meninggalkan Chen Yue tanpa ragu dan ingin kembali ke Sun City. Dia harus memberi tahu ayahnya kebenaran tentang pengkhianatannya. Dia harus kembali dan melindungi keluarganya serta warga Sun City. Ketika aku kembali ke Sun City dan bertemu dengan ayah, dia memberitahuku bahwa salah satu dari 12 pengawal Dewa Kuil 10.000 binatang telah meninggal. Ada lowongan untuk pengawal dewa. Dia berharap aku bisa bersaing untuk posisi itu. Bahkan sekarang, Xuan Wei masih ingat apa yang dikatakan ayahnya binatang buas kepadanya. Kau sudah mati di mata semua orang. Mengapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bersaing memperebutkan pengawal dewa? Kuil 10.000 binatang tidak akan mencurigai orang mati. Jika kau dapat menstabilkan posisimu di kuil 10.000 binatang, kau akan menjadi penolong yang sangat kuat bagi kota matahari. Aku tahu metode rahasia yang dapat meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat, tetapi prosesnya akan menyakitkan. Dengan daya tahanmu, aku yakin kau pasti bisa bertahan. Sedangkan untuk tahta Sun City, kedua saudaramu dapat mewarisinya. Mereka mungkin sedikit lebih rendah darimu dalam hal binatang buas jiwa, tetapi mereka tidak kalah darimu dalam hal rencana jahat. Sun City dapat diserahkan kepada mereka. Xuan Wei menyetujui permintaan ayahnya dan memilih untuk mengorbankan dirinya. Namun, Xuan Wei mengajukan sebuah syarat. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali setelah ini. Aku harap kamu bisa mengirim seseorang ke Rainbow Lake untuk menyampaikan pesan dan memberitahu Chen Yue agar tidak menungguku lagi. Aku mungkin tidak bisa kembali. Ayahnya setuju. Pada titik ini, sudut mulut Xuan Wei berkedut, dan dia menyeringai mengejek. Demi meningkatkan kekuatanku dalam waktu singkat, aku tidak ragu untuk menghancurkan dagingku. Aku tidak menjadi manusia atau hantu. Baru setelah aku menjadi pengawal dewa dan kembali ke Danau Pelangi untuk mencari Chen Yue bertahun-tahun kemudian, aku menyadari bahwa dia sudah mati. Dia terbunuh karena aku. Kalau dipikir-pikir lagi, aku adalah salah satu kaki tangannya. Kenyataan bahwa orang yang dicintainya meninggal karena dia bagaikan duri yang menusuk hatinya. Makin lama waktu berlalu, makin sakit rasanya. Pada akhirnya, ketika dia mengetahui bahwa benih kayu ilahi dapat menghidupkan kembali orang mati, dia bagaikan orang sekarat yang berusaha menutupi kenyataan. Dia sengaja mendekati Lin Huan dan mendapatkan kepercayaannya selangkah demi selangkah. Ketika dia terluka parah dan hampir meninggal, dia menyelamatkannya dengan darahnya dan menghapus semua bekas luka di tubuhnya. Pada saat itu, dia akhirnya bisa memastikan bahwa Lin Huan memiliki benih kayu ilahi. Xuan Wei sengaja tidak mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana penampilannya telah pulih. Dia terus menutupi wajahnya dengan helm logam, mencoba mempelajari lebih lanjut tentang benih kayu ilahi dari Huan. Sayangnya, sebelum dia bisa bertanya apa yang diinginkannya, Huan mengetahui identitas aslinya. Dia tidak punya pilihan lain selain membunuhnya terlebih dahulu dan merebut benih kayu ilahi. Xuan Wei berkata, kamu menyebutku egois, dan aku mengakuinya. Aku memang egois. Aku hidup untuk Sun City selama separuh hidupku. Kali ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Dia ingin menghidupkan kembali Chen Yue. Bahkan jika dia harus mengkhianati semua orang karena ini, dia tidak akan ragu. Tombak naga di tangan Huan terayun dengan anggun. Saat dia maju, dia membunuh ular terbang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia benar-benar tersesat dan tidak tahu di mana dia berada. Mungkin ada yang salah dengan kabutnya. Setelah tinggal di sini cukup lama, Huan merasa anggota tubuhnya semakin berat. Kepalanya sedikit pusing, dan kecepatannya perlahan melambat. Tepat saat dia sedang linglung, dia tiba-tiba merasa bahwa ruang di bawah kakinya kosong. Dia langsung jatuh ke dalam air. Dia dikelilingi kabut. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi, tetapi dia bisa merasakan arusnya sangat deras. Ini pasti sungai. Huan melebarkan sayapnya dan ingin terbang ke langit. Tetapi pada saat ini, seekor ular terbang yang sangat besar tiba-tiba muncul di dasar sungai dan menerkamnya. Huan hanya berubah menjadi naga perak. Ular terbang yang konon besarnya sangat mengerikan itu langsung menjadi sangat pendek di hadapan naga perak itu. Naga perak itu menendang ular terbang besar itu keluar, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas.
Ia duduk dan memaksa ular terbang besar itu untuk duduk di dasar sungai. Air memercik. Ular terbang itu tenggelam ke dasar air karena berat badan naga perak itu tidak dapat bergerak. Naga perak itu mengangkat cakarnya dan tanpa ampun menghancurkan kepala ular terbang itu. Otaknya meledak, dan cairan hitam pekat meluap dari tubuh ular terbang itu. Cairan itu dengan cepat memenuhi sungai. Baunya sangat menyengat. Naga perak itu dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Tetapi begitu dia terbang, dia merasa pusing dan jatuh kembali ke air. Naga perak itu otomatis berubah wujud menjadi manusia. Arus sungai deras, dan Huan sangat pusing. Ia tak berdaya dan hanya bisa hanyut oleh arus sungai. Akhirnya, ia pun bergegas menuruni air terjun dan jatuh dengan keras ke dalam kolam yang sangat dingin. Bahkan sebagai seekor naga, dia sedikit membeku. Kepalanya yang sudah pusing menjadi semakin bingung. Bab 494. Tubuh Huan dengan cepat tenggelam ke dalam air seperti spons yang basah. Dia memandang melalui danau yang jernih dan melihat Putri Duyung tergeletak di dasar danau. Itu adalah. Huan menggigit ujung lidahnya dan memanfaatkan rasa sakit itu untuk sedikit tersadar. Dia berenang ke dasar danau dengan susah payah. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa Putri Duyung itu telah lama kehilangan nyawanya. Ada banyak luka lama di ekor ikannya, dan sisiknya berbintik-bintik dan tidak rata. Matanya tertutup, dan wajahnya pucat. Rambut birunya yang panjang berkibar di air seperti rumput laut yang tumbuh di dasar laut. Di dadanya tergantung liontin tulang ikan. Liontin itu tampak persis seperti liontin tulang ikan pada Chen Yuan. Mungkinkah ini Chen Yue? Semakin Huan memikirkannya, semakin ia merasa bahwa tebakan ini benar. Dia mengulurkan tangan dan mengambil Putri Duyung itu, ingin mengeluarkannya dari danau. Namun, kekuatan Huan terlalu lemah sekarang. Belum lagi pergi bersama Putri Duyung, sulit baginya untuk meninggalkan tempat ini dengan aman. Butuh banyak usaha untuk mengangkat Putri Duyung betina itu, tetapi dia tidak bisa berenang setelah itu. Setelah sekian lama berjuang, mereka berdua masih berada di dasar danau. Huan tidak bisa bernapas. Sangat tidak nyaman menahan napas. Dia ingin berubah menjadi tubuh naga perak, tetapi tubuhnya sekarang berada di luar kendalinya dan dia tidak dapat menyelesaikan transformasinya. Tepat saat dia hampir pingsan karena kekurangan oksigen, sesosok tubuh yang dikenalnya berenang mendekatinya. Chen Yuan meraih tangannya dan menariknya bersama Putri Duyung di lengannya. Pada saat ini, Huan sedang telanjang. Ketika Chen Yuan melihat penampilannya yang telanjang, dia terkejut karena ternyata dia adalah seorang wanita. Dia selalu menganggapnya sebagai binatang jantan. Ini bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Chen Yuan menyingkirkan rasa terkejut di benaknya dan membawa Huan dan Putri Duyung ke hulu. Ketika Chen Yuan melihat Huan hampir pingsan karena menahan napas, dia menundukkan kepalanya dan menutup bibirnya untuk membantunya bernapas. Dia muncul bersama mereka dan berjuang untuk mencapai daratan. Huan berbaring di tanah dan menghirup udara segar. Chen Yuan memeluk erat Putri Duyung yang tak bernyawa itu. Melalui kabut tebal, dia mencoba melihat wanita dalam pelukannya dengan jelas. Dia merasa ingin menangis. Dia akhirnya menemukan saudara perempuannya. Huan berusaha keras untuk duduk dan menyeka air dari wajahnya. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Dia mengingat pengalamannya di bawah air dan segera memanggil nama Chen Yuan. Chen Yuan menjawab, "Aku di sini." Membayangkan seorang wanita telanjang duduk di depannya membuatnya tidak nyaman. Untungnya, kabutnya tebal, dan Huan tidak bisa melihat perubahan dalam ekspresinya. Huan segera mengikuti suara itu, takut jika dia tidak berhati-hati, dia akan menghilang lagi. Dia mencoba memulai percakapan. "Apakah Putri Duyung itu adikmu?" "Ya, bagus sekali. Kau akhirnya bisa menerimanya kembali." "Ya, orang ini memang orang yang tidak banyak bicara." Huan berkata perlahan, "Terima kasih telah menyelamatkanku tadi. Itu hanya masalah kecil." Huan berkata, "Aku mencarimu kemana-mana setelah menyadari kau pergi. Apakah kau tahu kemana Bai Di dan Sue Ling pergi?" "Saya tidak." Huan menahannya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tidak bisakah kamu mengatakan beberapa patah kata lagi?"
Alih-alih menjawab, Chen Yuan malah bertanya, apa yang kau ingin aku katakan? Tidak peduli apa, lebih baik bicara lebih banyak. Tempat sialan ini terlalu sepi. Aku tidak bisa melihatmu. Jika kau tidak mengatakan apapun, aku akan mengira kau hilang lagi. Chen Yuan berpikir sejenak. Kabut di sini pasti beracun. Huan segera menimpali, ya, saya juga menyadarinya. Itulah sebabnya kita harus lebih sedikit berbicara, lebih sedikit bernapas, dan mengurangi kemungkinan menghirup gas beracun. Huan, sial, pembicaraan ini tidak bisa dilanjutkan. Banyak ular terbang kecil muncul di sekelilingnya. Huan segera mengangkat tombak naganya dan bergegas maju lagi, menusuk dan menghancurkan orang-orang itu satu persatu. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Huan sudah kekurangan tenaga, jadi dia tidak dapat mengimbanginya. Chen Yuan menggendong adiknya. Ayo masuk ke dalam air. Ular terbang ini tidak akan masuk ke kolam yang dingin. Mendengar ini, Huan segera mundur dan melompat ke kolam dingin bersama Chen Yuan. Airnya dingin sekali, tetapi kenyataannya seperti yang dikatakan Chen Yuan. Ular-ular terbang kecil yang menyebalkan itu berhenti di tepi kolam dan tidak mengikuti mereka masuk. Tampaknya mereka benar-benar tidak bisa memasuki kolam dingin itu. Huan dan Chen Yuan hanya bisa bersembunyi di kolam dingin untuk sementara waktu. Mereka berencana menunggu stamina mereka pulih sedikit sebelum Huan terbang ke langit bersama saudara-saudaranya dan meninggalkan tempat yang dipenuhi kabut ini. Pada saat yang sama, Xuan Wei tiba-tiba merasakan bahwa orang luar telah memasuki kolam dingin. Dia segera berubah menjadi harimau putih dan menjungkir balikan Bai Di yang berada di atasnya. Dia berbalik dan berlari menuju kolam dingin. Berhenti. Bai Di mengejarnya. Kaki Xuan Wei terluka, jadi dia berlari jauh lebih lambat dari biasanya. Alhasil, Bai Di bisa mengikutinya dari dekat dan tidak tergoyahkan. Kedua harimau putih itu maju dengan cepat di hutan berkabut. Tak lama kemudian, mereka tiba di tepi kolam yang dingin. Ketika ular-ular terbang yang berdiam di sekitar kolam dingin itu melihat makhluk hidup mendekat, mereka pun segera menyerbu ke arah Bai Di. Xuan Wei tampaknya diabaikan oleh mereka. Tidak ada ular terbang yang menyerangnya. Dia melewati kelompok ular terbang itu tanpa halangan dan berubah menjadi bentuk manusia untuk melompat ke dalam kolam yang dingin. Dia berenang sampai ke dasar kolam. Air di kolam dingin itu sangat jernih. Xuan Wei menyadari bahwa Chen Yue, yang seharusnya tergeletak di dasar kolam, telah pergi. Dia segera mencari Chen Yue seolah-olah dia sudah gila. Kolam dingin itu tidak besar, Xuan Wei segera menemui Chen Yuan dan Huan. Kedua pihak telah menemukan satu sama lain. Reaksi pertama Chen Yuan adalah bergerak ke samping dan melindungi Huan di belakangnya. Bagaimanapun, dia telanjang sekarang. Tidak baik bagi Xuan Wei untuk melihatnya telanjang. Huan sama sekali tidak menyadari bahwa dia telanjang. Ketika dia melihat Xuan Wei, dia seperti kucing yang ekornya diinjak. Dia ingin sekali menerjang maju dan mencakar wajahnya. Sungguh sayang wajahnya yang tampan. Dia adalah seorang pembunuh dan pencuri mayat. Xuan Wei menyadari bahwa Chen Yue ada di tangan Chen Yuan dan segera berenang ke arahnya, mencoba merebutnya kembali. Bagaimana mungkin Chen Yuan membiarkannya berhasil? Dia mengayunkan ekor ikannya dan melemparkan gelombang besar ke arah Xuan Wei. Di darat, kekuatan tempur Chen Yuan relatif lemah, tetapi di air, tak seorang pun yang menandinginya. Xuan Wei terdorong jauh oleh kekuatan ombak. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Chen Yuan, jadi dia tidak mengganggunya lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan berenang ke dasar kolam tempat dia memecahkan lempengan batu. Lempengan itu pecah, menampakkan lubang tanpa dasar. Air segera melonjak menuju lubang besar dengan kecepatan yang tak terhentikan. Air membentuk pusaran besar, dan Chen Yuan juga terseret ke dalamnya. Dia memeluk adiknya erat-erat dan mengayunkan ekor ikannya, mencoba melarikan diri dari pusaran itu. Xuan Wei mengambil kesempatan untuk merebut mayat Chen Yue. Melihat ini, Huan bergegas maju untuk menghentikannya. Kedua belah pihak bertarung secara langsung. Bab 495. Kaki Xuan Wei terluka, jadi sulit baginya untuk bergerak. Namun, Huan telah diracuni oleh kabut, jadi kepalanya masih sangat pusing.
Kekuatan kedua belah pihak telah sangat berkurang. Meski begitu, mereka tidak berniat mundur. Serangan mereka sangat ganas dan kejam. Ketinggian air di kolam dingin itu anjlok. Dia membawa mayat saudara perempuannya dan segera tenggelam ke dasar kolam. Melihat dirinya hendak terhisap ke dalam lubang hitam itu, dia memeluk erat adiknya dan mengangkat kepalanya sambil bersiul nyaring. Gelombang suara yang tak terlihat menyebar dan menyapu seluruh kolam yang dingin. Dalam sekejap, tanah berguncang, dan batu-batu meledak. Bahkan kabut pun menghilang lapis demi lapis di bawah serangan gelombang suara, memperlihatkan sedikit hutan berkabut. Ular terbang kecil yang menyerang Baidi menjerit dan meledak menjadi awan darah. Baidi juga merasa tidak enak badan. Ia merasa seolah-olah gendang telinganya dipukul dengan keras. Sakitnya luar biasa hingga pikirannya berdengung. Ia tanpa sadar menutupi kepalanya dan menahan rasa sakit sambil melihat ke arah kolam. Ia melihat Huan-Huan dan Xuan Wei juga pusing karena gelombang suara dan harus berhenti menyerang. Serangan gelombang suara Chen Yuan terlalu kuat. Bahkan orang-orang sekuat Xuan Wei dan Yu Tian tidak dapat menahan invasinya. Ketika Chen Yuan akhirnya berhenti, gelombang suara berangsur-angsur melemah hingga menghilang. Baidi merasa lebih baik. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan dan memanggil nama Huan-Huan. Huan-Huan sama sekali tidak mendengar apapun. Dia tidak mendengar teriakan Baidi. Namun, Xuan Wei mendengarnya. Kata-katanya terdengar sangat samar. Wanita kuat di depannya ini bernama Huan-Huan. Apakah itu suatu kebetulan? Namun dari ekspresi cemas Baidi, itu bukan hanya kebetulan. Xuan Wei nyaris tak mampu menjaga keseimbangannya. Ia memegang kepalanya dengan tangannya dan menatap wanita yang tak jauh darinya. Ekspresinya berubah-ubah karena banyak pikiran berkelebat di benaknya. Pada saat yang sama, Chen Yuan terkejut. Bukankah wanita itu bernama Yu Tian? Mengapa Baidi memanggilnya Huan-Huan? Siapa nama aslinya? Huan-Huan tidak menyadari keanehan orang lain. Dia merasa kepalanya akan meledak. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan mengusap telinganya, tetapi dia tetap tidak dapat mendengar apapun. Sialan, apakah dia tuli? Batu-batu di dasar kolam hancur berkeping-keping. Air menyembur keluar dari tanah seperti air mancur. Ketinggian air dengan cepat naik dan dengan cepat menenggelamkan Huan-Huan dan Xuan Wei. Chen Yuan segera berenang mendekat dan menarik Huan-Huan ke atas. Huan-Huan ingin berbicara, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia menelan seteguk besar air es. Dia tersedak dan hanya bisa menarik rambut Chen Yuan. Kemudian, dia menunjuk Xuan Wei, yang masih berada di dasar kolam. Chen Yuan segera mengerti apa maksudnya. Dia ingin dia membawa Xuan Wei bersamanya, tetapi dia hanya punya dua tangan. Dia menggendong Chen Yue dengan satu tangan dan menyeret Huan-Huan dengan tangan lainnya. Dia tidak lagi punya tangan ketiga untuk menarik Xuan Wei. Dia hanya bisa mempercepat lajunya dan mengirim Huan-Huan dan Chen Yue ke darat. Baidi membantu menarik mereka. Lalu dia berenang kembali ke dasar air. Dia sangat cepat dan tiba di depan Xuan Wei dalam sekejap mata. Chen Yuan menarik Xuan Wei ke hulu. Kaki Xuan Wei terluka sejak awal. Ditambah dengan fakta bahwa kepalanya sakit karena gelombang suara tadi, dia belum pulih sepenuhnya. Seluruh tubuhnya lemas, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan Chen Yuan. Dia diseret ke darat oleh Chen Yuan. Pada saat yang sama, Sueling tiba-tiba turun dari langit dan mendarat dengan mantap di depan mereka. Setelah terpisah dari teman-temannya tadi, Sueling langsung terbang ke langit. Hanya ada awan di langit. Tidak ada kabut. Sueling berputar-putar di udara dan menatap hutan berkabut, berharap Huan-Huan akan terbang untuk menemuinya. Namun, dia menunggu dan menunggu, tetapi Huan-Huan tidak muncul. Tepat saat dia hendak menyerbu ke hutan berkabut tanpa rasa khawatir, dia terkejut karena kabut di bawahnya tiba-tiba menghilang. Suatu kekuatan tak kasat mata di tengah kabut mengusirnya, memperlihatkan suatu area kecil. Tampaknya itu adalah sebuah kolam renang. Sueling segera bergegas turun. Begitu mendarat, dia melihat Huan-Huan, Baidi, dan Chen Yuan semuanya ada di sana. Yang mengejutkannya, bahkan Xuan Wei ada di sana. Namun, dibandingkan dengan Xuan Wei, Sueling lebih peduli pada Huan-Huan.
Dia benar-benar telanjang. Selain Chen Yue yang sudah mati, semua yang hadir adalah seekor binatang jantan dewasa. Beraninya dia berlarian telanjang. Sueling bergegas maju dengan agresif, menanggalkan pakaiannya, dan membungkusnya. Mata merahnya hampir menyemburkan api saat dia menggertakkan giginya. Kau bahkan tidak mengenakan pakaian. Hebat sekali dirimu. Huan kini merasa lebih baik, tetapi telinganya masih berdenging, dan dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Dia melihat mulut Sueling terbuka dan tertutup, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan keras, "Apa yang kau katakan? Aku tidak dapat mendengarmu dengan jelas." Sueling mengira dia sengaja berpura-pura tidak mendengarnya, jadi dia semakin marah. "Kamu minta diberi pelajaran." Huan menegakkan telinganya, tetapi dia masih tidak bisa mendengar dengan jelas. Dia mengusap telinganya dengan keras sambil berekspresi putus asa. "Ini buruk. Aku tuli. Baiklah, aku akan menjadi naga tuli pertama di benua binatang." Baru pada saat itulah Sueling menyadari keanehannya. Dia segera berbalik dan bertanya kepada yang lain, apa yang terjadi padanya. Chen Yuan berjalan mendekat dan menutupi telinga Huan dengan kedua tangannya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan mencium keningnya. Sesaat kemudian, Huan merasakan telinganya berangsur-angsur pulih pendengarannya. Dia terkejut dan senang. "Saya bisa mendengar lagi." Sueling segera menarik Huan ke belakangnya. Dia menatap Chen Yuan dengan waspada. Duyung ini baru saja mencium Huan. Menghadapi permusuhan Sueling, Chen Yuan tidak keberatan. Dia berbalik dan kembali ke sisi Chen Yue. Dia menariknya ke dalam pelukannya dan dengan hati-hati menyelipkan rambut di pipinya ke belakang telinganya. Saat mereka sedang berbincang, Baidi mengikat Xuan Wei dengan tanaman merambat. Xuan Wei menunduk menatap tanaman merambat di tubuhnya dan tampak tak berdaya. "Jika aku ingin lari, tidak ada gunanya bahkan jika kau mengikatku." Baidi berkata, "Aku tahu tanaman merambat ini tidak bisa mengikatmu, tapi Chen Yue ada di sini. Kau tidak akan mau lari." Xuan Wei tidak bisa membantah. Dia menatap Chen Yue yang tidak jauh darinya. Melihat Chen Yuan menggendongnya, tatapannya menjadi rumit. Baidi bertanya, "Di mana benih kayu ilahi?" Namun, Xuan Wei berkata, "Jawab dulu pertanyaanku." "Silakan bertanya. Mengapa kau memanggil perempuan itu Huan?" Baidi sangat tenang. "Namanya Huan, jadi aku memanggilnya Huan. Apa masalahnya?" Xuan Wei menatap matanya. "Kau tahu bukan itu yang aku tanyakan." Kedua mata saudara itu sangat mirip. Warnanya biru seperti laut. Saat mata mereka bertemu, mereka hampir dapat melihat diri mereka yang lain di mata masing-masing. Baidi berkata, "Apa gunanya bagimu mengetahui hal itu?" "Tentu saja, ini informasi yang berguna bagiku. Jika dia Huan, itu berarti dia sudah hidup kembali. Karena dia bisa hidup kembali, Chen Yue juga pasti bisa hidup kembali." Bab 496. Xuan Wei sedang berpikir tentang cara menghidupkan kembali Chen Yue. Dia harus mencari tahu kebenaran tentang kebangkitan Huan. Menghadapi pertanyaan paranoid Xuan Wei, Huan mendapati dirinya tidak mampu menjawab. Dia bisa hidup berkat pertolongan Nabi dan pengorbanan si kecil berat. Huan tidak ingin memberitahu siapapun tentang hal ini. Dia tidak ingin siapapun tahu bahwa sang Nabi memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang. Sama seperti saat dia memiliki benih kayu ilahi. Ini semua adalah rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Jika tidak, mudah baginya untuk terbunuh. Melihat Huan menutup mulutnya, Xuan Wei sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba bertanya, "Bagaimana kamu bisa menemukanku di kota bulan gelap?" Sueling menjawab dengan marah, "Itu bukan urusanmu." Xuan Wei tidak terlalu mempermasalahkan permusuhannya. "Seseorang memberitahumu bahwa aku berada di kota bulan gelap, kan?" Sueling tidak mengatakan apapun, begitu pula yang lainnya. Xuan Wei membaca jawaban dari keheningan mereka. "Sepertinya aku benar." Sebagai seorang saudara, Baidi tahu bahwa Xuan Wei ingin mengatakan sesuatu, jadi dia langsung ke intinya. "Apa yang ingin kamu katakan?" "Seseorang memberitahumu di mana aku berada dan mengirimmu untuk membunuhku. Kau telah menjadi pion di tangan orang lain, tetapi kau tidak tahu tempatmu." Baidi mengerutkan kening.
Apa maksudmu? Maksudku, kau seharusnya tidak berada di sini. Kau seharusnya tidak datang kepadaku. Kita harus mendapatkan kembali benih kayu ilahi darimu. Namun, Xuan Wei berkata, apakah benih ini begitu penting bagimu? Bagaimanapun, Lin Huan telah hidup kembali. Bahkan tanpa benih itu, kalian masih bisa hidup bersama. Pada saat ini, Huan melanjutkan, aku harus kembali ke tubuhku. Xuan Wei berkata dengan tenang, mengapa kau harus kembali ke tubuh aslimu? Bukankah penampilanmu saat ini bagus? Kau kuat dan lebih cocok untuk bertahan hidup di benua binatang buas. Meskipun penampilanmu sedikit lebih buruk dari sebelumnya, Baidi dan yang lainnya bukanlah binatang buas jantan yang menilai orang berdasarkan penampilan mereka. Mereka tidak akan peduli seperti apa penampilanmu. Tapi tubuh ini bukan milikku. Aku tidak bisa menggunakannya untuk mendekati Baidi dan yang lainnya. Aku akan merasa canggung, begitu juga mereka. Setelah beberapa saat, kamu akan terbiasa. Kamu tidak akan merasa canggung lagi. Huan merasa aneh. Sepertinya kau tidak ingin aku kembali ke tubuh asliku. Xuan Wei menghela napas. Aku hanya ingin kamu hidup lebih lama agar Baidi bisa lebih bahagia. Apa maksudmu? Ini adalah kedua kalinya seseorang menanyakan pertanyaan ini. Xuan Wei berkata, aku baru saja memikirkan bagaimana kau bisa dihidupkan kembali. Setelah memikirkannya, sepertinya hanya orang itu yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali binatang buas yang sudah mati. Huan bertanya dengan tenang, siapa yang kamu bicarakan? Kau tahu siapa yang sedang kubicarakan? Huan pura-pura bodoh. Tidak. Binatang buas yang memintamu datang ke kota bulan gelap untuk mencariku dan binatang buas yang menghidupkanmu kembali seharusnya adalah orang yang sama. Jantung Huan berdebar kencang. Xuan Wei melanjutkan, karena dia memintamu untuk mencariku, dia pasti tidak berencana untuk membiarkanku hidup lagi. Mungkin aku akan terbunuh di saat berikutnya. Daripada itu, mengapa aku tidak memberitahumu semua yang aku tahu? Saat mereka berbicara, Chen Yuan tetap diam. Dia menyadari bahwa kabut berangsur-angsur berkumpul lagi, dan pemandangan di sini semakin buruk. Dia mengingatkan mereka, kita keluar dari sini dulu. Bai Di setuju. Baiklah. Dia menatap Sueling. Tolong bawa kami keluar. Sueling punya firasat buruk. Apa rencanamu? Berubahlah menjadi burung kondor dan terbangkan kami keluar dari hutan. Sueling menolak. Bagaimana aku bisa menerbangkan kalian berlima sendirian? Baidi berkata, aku yakin kamu bisa. Apakah kamu pikir aku bisa melakukannya hanya karena kamu percaya aku bisa? Huan tersenyum padanya. Kau sangat hebat. Kau pasti bisa melakukannya. Baiklah. Sueling mengalah. Huan melihat senyum puas Baidi. Dia mengacungkan jempol dan memujinya karena telah melakukannya dengan baik. Sueling keras kepala tetapi berhati lembut. Dia pasti akan menyerah padanya. Sueling berubah menjadi burung kondor, dan Huan naik ke punggungnya. Chen Yuan memeluk adiknya dan meraih salah satu cakar Sueling. Baidi meraih cakar Xuan Wei yang lain. Burung kondor merah menyala mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Sueling tidak pernah membawa beban seberat itu saat terbang. Wajahnya tegang dan dia ingin menyingkirkan keempatnya dari cengkeramannya. Huan membelai bulunya dan tak henti-hentinya memujinya. Kau hebat. Kau benar-benar bisa terbang dengan 5 binatang buas. Sueling sangat bangga. Ekor bulunya yang panjang hampir terangkat ke langit. Karena membawa 5 ekor binatang, kecepatan terbang burung kondor menjadi lebih lambat. Xuan Wei menatap ke bawah ke hutan berkabut dan samar-samar melihat bayangan abu-abu berkelebat dalam kabut. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang, Baidi, jika aku mati, ingatlah untuk membakar mayatku menjadi abu dan menaburkan abunya ke sungai. Dengan begitu, aku mungkin bisa menjadi seekor ikan di kehidupan selanjutnya. Dengan cara ini, dia bisa hidup bebas di air bersama Chen Yue. Baidi bingung. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan ini? Xuan Wei berkata, saudaraku, aku selalu berutang permintaan maaf padamu. Petik 2, Aku mungkin akan segera mati. Sebelum aku pergi, aku harus mengingatkanmu bahwa sang nabi sedang memanfaatkanmu. Jangan percaya padanya,
terutama Lin Huan. Dia adalah korban yang dia temukan. Ketika benih kayu ilahi menyatu sepenuhnya dengannya, dia akan dikorbankan untuknya. Kau. Sebelum Xuan Wei bisa menyelesaikannya, sekelompok besar bayangan abu-abu keluar dari kabut. Mereka semua adalah ular terbang kecil. Kelompok mereka sangat padat, dan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah terbang mendekat dan melahap Xuan Wei utuh. Bai Di mencengkeram cakar burung condor dengan satu tangan dan memegang Xuan Wei dengan tangan lainnya. Dia tidak bisa menghadapi ular terbang kecil ini. Pada akhirnya, Sueling mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan dua api besar. Api menerkam ular-ular terbang kecil itu. Mereka berdecit karena panas. Banyak ular terbang kecil berjatuhan, secara bertahap memperlihatkan tubuh Xuan Wei yang hancur. Ia dicabik-cabik oleh ular-ular kecil yang terbang. Tidak ada sehelai daging pun yang utuh di tubuhnya. Ekspresi Bai Di berubah, dan dia hampir melepaskannya. Melihat ekspresinya yang tidak tepat, Sueling segera mengingatkannya, pegang aku, dan jangan lepaskan. Bai Di kembali sadar dan mempererat cengkeramannya pada cakar burung kondor itu. Burung kondor berusaha sekuat tenaga untuk melaju lebih cepat dan akhirnya terbang keluar dari hutan berkabut. Setelah mendarat, Bai Di segera membunuh dan menghancurkan ular terbang kecil yang tersisa di tubuh Xuan Wei. Xuan Wei sudah hampir tidak bernapas. Dia tergeletak di tanah, darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Siapapun tahu bahwa dia akan segera meninggal. Bai Di memanggilnya, kakak. Sudut mulut Xuan Wei berkedut. Aku bisa mati tanpa penyesalan setelah mendengarmu memanggilku, kakak lagi. Mata Bai Di terasa perih. Dulu aku salah langkah, dan setiap langkah yang kuambil setelah itu juga salah. Jangan belajar dariku lagi. Kamu harus hidup dengan baik. Suaranya berangsur-angsur melemah, dan Xuan Wei menutup matanya dengan lemah. Sekarang dia sudah benar-benar mati. Bab 497. Xuan Wei telah membunuh Huan dan merampas benih kayu ilahi. Dia adalah pengkhianat di mata semua orang. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia tidak pernah menyakiti Bai Di. Meskipun Bai Di telah melacaknya selama bertahun-tahun dan mereka telah bertemu beberapa kali, Xuan Wei sengaja membiarkannya pergi setiap saat. Dan Bai Di merasa bimbang. Dia menaruh dendam pada Xuan Wei karena membunuh Huan, tetapi dia tidak bisa melupakan kenangan saat kakak tertuanya merawatnya saat dia masih kecil. Sekarang, Xuan Wei sudah mati. Konflik dalam hati Bai Di sirna, namun yang menggantikannya adalah kebingungan dan kesedihan. Namun, dia terbiasa menyembunyikan pikirannya. Bahkan sekarang, saat menghadapi kematian mendadak anggota keluarganya, Bai Di segera tersadar setelah terdiam sejenak. Dia menemukan banyak ranting kering dan menumpuknya di samping Xuan Wei. Kemudian, dia meminta Sueling untuk membantu menyalakan api. Chen Yuan tiba-tiba menghentikan mereka. Tunggu. Mereka semua menatapnya. Chen Yuan berjalan mendekat dan dengan lembut meletakkan Chen Yue di samping Xuan Wei. Ia menundukkan kepalanya dan mencium Chen Yue di antara kedua alisnya. Kemudian, ia berdiri tegak dan menatap adiknya sekali lagi sebelum berkata, bakar mereka bersama-sama. Chen Yue selalu peduli pada Xuan Wei saat dia masih hidup. Sekarang setelah mereka berdua meninggal, mengubur mereka bersama-sama dapat dianggap sebagai salah satu keinginannya saat dia masih hidup. Sueling menyalakan api. Api menelan kedua mayat itu. Bai Di menatap api itu dengan tenang dan tiba-tiba bertanya, Huan, menurutmu apakah mereka benar-benar akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya? Huan mendesah. Mungkin. Kematian bagaikan lampu yang padam. Semua dendam masa lalu tak lagi penting. Kemarahannya dan kebenciannya terhadap Xuan Wei telah berubah menjadi abu akibat api ini. Bai Di menatap api tanpa berkedip sambil mengingat bagaimana saudaranya telah merawatnya. Matanya terasa basah. Namun dia tidak mengangkat tangannya untuk menyekanya. Setetes air mata mengalir di pipinya. Huan mengulurkan dan memegang tangan kanannya erat-erat. Dia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah tetap di sisinya dan tidak membiarkannya sendirian. Saat api berangsur-angsur padam, air mata di wajah Bai Di pun hilang. Hanya matanya yang masih merah.
Ia berjalan perlahan dan menggali abu itu. Namun, ia menemukan sebuah biji berbentuk bulat. Itu sebenarnya adalah benih kayu ilahi. Baidi segera menyeka abu dari permukaan benih dan meletakkannya di telapak tangan Huan-Huan. Huan-Huan mengamati lebih dekat. Kuncupnya sudah lama layu, dan permukaan benihnya hangus. Namun, setelah membersihkannya, ia menyadari bahwa bagian dalamnya masih hijau. Saat ia mendekat, ia bisa merasakan vitalitas yang kuat. Sepertinya tidak terbakar sampai mati. Sungguh suatu berkah tersembunyi. Setelah secara tidak sengaja menemukan benih kayu ilahi, suasana duka tadi sedikit memudar. Baidi dan Chen Yuan membungkus abu mereka dengan kulit binatang dan membuangnya ke sungai. Mudah-mudahan, mereka bisa menjadi sepasang ikan di kehidupan berikutnya dan hidup bebas di air. Huan-Huan berkata perlahan, benihnya telah ditemukan. Kita harus kembali ke kota 10.000 binatang. Chen Yuan mengucapkan selamat tinggal. Saya ingin kembali ke Rainbow Lake. Mari kita berpisah di sini. Huan-Huan tersenyum dan berkata, datanglah ke Rock City untuk menghabiskan waktu bersama kami saat kamu punya waktu luang di masa mendatang. Aku akan mentraktirmu anggur buah yang aku buat sendiri. Rasanya sangat lezat. Melihat senyumnya yang cerah dan jujur, suasana hati Chen Yuan tanpa sadar menjadi rileks. Dia berkata, jika ada kesempatan, aku pasti akan pergi. Setelah kedua pihak berpisah, mereka menempuh jalan mereka sendiri. Nada bicara Sueling masam. Kau masih ingin mentraktir duyung itu dengan anggur. Apakah kau berencana melakukan sesuatu yang tak terlukiskan padanya setelah membuatnya mabuk? Huan-Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hanya kau yang berpikir untuk membuat seseorang mabuk dan melakukan hal semacam itu, dasar bajingan tua. Ya, saya seorang penjahat tua dan dia orang baru. Apakah Anda menyukai yang baru dan membenci yang lama sekarang? Huan-Huan menyentuh wajahnya dan berkata setengah bercanda, meskipun kamu agak tua, kulitmu masih cukup lembut. Aku sangat menyukaimu. Aku tidak akan mencari pria muda tampan lainnya untuk saat ini. Kau tidak akan mencari mereka untuk saat ini. Sueling mengangkat alisnya. Maksudmu kau masih akan mencari mereka di masa depan. Pria ini selalu cemburu. Dia bahkan mengganggunya. Karena tidak dapat mencegahnya, Huan-Huan hanya bisa bersembunyi di samping Baidi. Baidi berkata kepada Sueling, dia sudah pergi. Jangan sebut namanya lagi. Dia sudah terlalu banyak menyebut namanya. Bagaimana jika Huan-Huan benar-benar tidak bisa melupakan Chen Yuan? Sueling mengerti apa yang dimaksud Baidi dan menganggapnya masuk akal. Bagaimanapun, Chen Yuan telah kembali ke kampung halamannya. Mereka tidak akan bertemu lagi kecuali jika diperlukan. Seiring berjalannya waktu, Huan-Huan tentu saja tidak akan mengingatnya. Kecemburuannya sedikit mereda, dan Sueling akhirnya berhenti berbicara tentang Chen Yuan. Huan-Huan menghela napas lega, berpikir bahwa Baidi telah menyelesaikan masalah. Kata-katanya membuat Sueling berhenti. Pada malam hari, Sueling menyalakan api unggun. Huan-Huan memburu seekor babi hutan besar. Ia mengupas kulit binatang itu untuk dijadikan pakaian dan menyerahkan dagingnya kepada Baidi untuk dimasak. Dagingnya berdesis dan harumnya memenuhi udara. Huan-Huan dan Sueling meneteskan air liur. Dalam hal keterampilan memasak, mereka harus mengakui kekalahan terhadap Baidi. Baidi berbagi daging panggang dengan mereka. Keduanya tak peduli dengan mulut mereka yang melepuh dan langsung makan. Sekarang Huan-Huan sudah menjadi seekor naga, nafsu makannya sangat besar. Setengah babi hutan hanya bisa membuatnya setengah kenyang. Dia menyeka minyak dari mulutnya, lalu bersandar, merasa puas. Baidi memberinya buah manis dan bertanya, apakah kita akan kembali ke kota 10.000 binatang sekarang? Huan-Huan mengambil buah manis itu dan berkata sambil memakannya, benar sekali. Kita harus kembali menemui sang nabi. Baidi ragu-ragu sejenak sebelum mengulangi apa yang dikatakan Xuan Wei sebelum dia meninggal. Setelah mendengar ini, Huan-Huan tampak tidak percaya. Tidak mungkin, Nabi menggunakan aku sebagai korban. Baidi berkata, Xuan Wei mengatakan kata-kata ini kepadaku sebelum dia meninggal. Dia tidak akan berbohong kepadaku. Tetapi sang Nabi, Huan-Huan menggaruk kepalanya, tidak tahu bagaimana mengungkapkan pikirannya.
Ia mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum mengeluarkan pembelaan yang datar. Menurutku sang nabi bukanlah orang jahat. Sueling menolak dengan tegas. Apakah kata, jahat, akan tertulis di wajah orang jahat? Huan sedikit marah dengan tanggapannya. Nabi telah menyelamatkan dan menolongku berkali-kali. Dia orang baik. Suan Wei telah menyelamatkanmu sebelumnya, tapi dia tetap menusukmu pada akhirnya. Huan. Mata Baidi meredup saat mendengar nama saudaranya, tetapi dia segera menyembunyikannya dan menganalisis dengan tenang. Nabi memang telah menolongmu berkali-kali, tetapi itulah sebabnya aku semakin bingung. Mengapa dia menolongmu? Dia seorang nabi, bukan orang suci. Dia tidak akan cukup baik untuk menyelamatkan semua orang. Pasti ada alasannya. Huan tidak bisa menjawab. Sueling berkata perlahan, dasar bodoh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan bersikap baik padamu tanpa alasan. Dia sudah banyak membantumu. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Bab 498. Perkataan Baidi dan Sueling membuat hati Huan menjadi dingin. Dia tidak ingin percaya bahwa sang nabi adalah orang jahat, tetapi dia harus mengakui bahwa Baidi dan Sueling ada benarnya. Emosi dan akal sehat bersaing dalam hatinya, membuatnya bingung. Dia bangkit dan melangkah maju. Aku ingin menyendiri. Jangan tanya siapa penyendiri itu. Aku tidak tahu siapa dia. Baidi dan Sueling terdiam. Huan sekarang cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri, jadi mereka berdua membiarkannya pergi sendirian. Melihat kepergiannya, Sueling bersandar di batang pohon dan menatap langit berbintang. Menurutmu, apakah dia akan memilih untuk percaya pada kita atau pada Nabi? Baidi membersihkan tulang-tulang di tanah dan berkata dengan santai, Huan punya idenya sendiri. Dia terlalu lembut hati dan mudah percaya. Tanpa mendongak, Baidi berkata, bukankah itu salah satu kekuatannya? Sueling tersenyum. Itu benar. Jika dia berdarah dingin dan tidak berperasaan, aku khawatir kita tidak akan bisa membiarkannya pergi seperti ini. Huan terbang ke puncak gunung dan duduk bersila untuk melihat cakrawala di kejauhan. Dia memikirkan apa yang dikatakan Baidi dan Sueling berkali-kali. Dia juga mengingat kembali rincian interaksi sebelumnya dengan sang nabi dan memikirkannya untuk waktu yang lama. Kemudian, karena suatu alasan, dia teringat kehidupan sebelumnya. Dulu, dia sendirian dan sibuk. Sekarang, dia memiliki kekasih, anak-anak, dan banyak teman yang telah membantunya. Dia memikirkan hal ini lama sekali. Ketika dia sadar kembali, hari sudah fajar. Matahari merah besar terbit perlahan dari cakrawala. Cahaya pagi menyinari tanah, menutupi daratan dengan tabir emas. Huan mengeluarkan benih kayu ilahi. Di bawah cahaya pagi, ia tampak lebih halus dan kecil. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa benih sekecil itu menyembunyikan vitalitas sebesar itu. Huan mengatupkan jari-jarinya dan memegang benih kayu ilahi di telapak tangannya. Ketika Baidi selesai menyiapkan sarapan, Huan kembali. Dia berkata, aku masih ingin kembali ke kota 10.000 binatang. Sueling mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. Kau benar-benar keras kepala. Huan berkata perlahan, saya hanya ingin menjelaskan semuanya kepada Nabi secara langsung. Apakah kamu tidak takut dia akan membunuhmu ketika dia mengetahui kebenarannya dan mengambil kesempatan untuk membungkammu? Jika dia menyerang, mari kita lawan. Aku tidak takut padanya. Sueling berkata setengah bercanda, kau jadi semakin berani. Huan mengangkat dagunya. Aku tidak sendirian. Aku bersama kalian, jadi aku tidak takut padanya. Melihat penampilannya yang penuh percaya diri, jantung Sueling berdebar kencang. Dia sudah sangat tua, tapi masih saja tergoda oleh si bodoh kecil ini. Sueling tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan mencubit pipinya, tetapi dia menyadari bahwa hampir tidak ada daging di wajahnya. Kulitnya keras dan tidak selembut dan sehalus sebelumnya. Dia hanya bisa menarik cakarnya dengan kesal. Rasanya seperti aku menyentuh batu. Huan mendengus. Baidi tidak terkejut dengan keputusannya. Dia tersenyum. Karena kamu ingin pergi ke kota 10.000 binatang buas, kami akan pergi bersamamu. Huan memeluknya dengan gembira. Baidi, kamu yang terbaik.
Baidi membelai punggung kokoh wanita itu dalam pelukannya dan mendesah. Lebih baik kau cepat sembuh. Dia merasa bahwa orang yang ada di pelukannya bukanlah seorang wanita, melainkan seekor binatang jantan. Rasanya sangat aneh. Huan menepuk punggungnya dengan sengaja dan terkekeh. Kamu bisa memperlakukanku seperti saudara. Aku tidak keberatan. Baidi dan Sueling berkata serempak, tapi kami keberatan. Huan, cek. Sebulan kemudian, mereka bertiga kembali ke kota 10.000 binatang. Tangga di Gunung Suci itu masih tinggi. Huan berjalan di depan, diikuti oleh Baidi dan Sueling. Mereka menaiki tangga. Akhirnya mereka sampai di pintu kuil. Para penjaga yang menjaga pintu sudah diberi instruksi sebelumnya. Ketika mereka melihat Huan dan dua orang lainnya, mereka segera minggir dan membiarkan mereka masuk ke dalam kuil. Aula itu masih kosong dan amat sunyi. Sesaat kemudian, sang nabi keluar. Jubah sutra hiu putihnya membuatnya tampak lebih ramping dan dingin. Wajahnya masih sangat pucat. Dia terlalu banyak mengeluarkan darah terakhir kali, jadi tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Dia memberi isyarat agar Huan dan dua orang lainnya duduk. Huan duduk di kasur lipat dan mengeluarkan benih kayu ilahi. Aku sudah membawanya kembali. Mata sang nabi tertutup oleh sutra hiu. Dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambil benih itu, tetapi mengangguk sedikit. Ya, kamu telah melakukannya dengan baik. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tidak usah terburu-buru. Kamu sudah bekerja keras. Tinggallah dan beristirahatlah selama 2 hari. Aku akan memberitahu apa yang perlu kamu lakukan selanjutnya. Huan ragu-ragu. Benih ini, benihnya akan tetap bersamamu. Oh, Huan menyingkirkan biji-biji itu. Di mana si kecil nakal? Bagaimana keadaannya? Dia masih tidur. Dia harus bangun malam ini. Huan sangat senang. Bagus sekali. Jika tidak ada yang lain, pergilah dan istirahatlah. Aku sudah menyuruh seseorang untuk membereskan kamar tamu untukmu. Huan ragu sejenak, lalu berkata, bolehkah aku bertanya sesuatu? Nabi bertanya, iya, Xuan Wei sudah meninggal. Apakah kamu tahu tentang ini? Nabi tidak menjawab. Huan tidak takut dengan kebisuannya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan melanjutkan, sebelum Xuan Wei meninggal, dia memberitahu kami bahwa kamu memberiku benih kayu ilahi hanya untuk menggunakanku sebagai pengorbanan. Ketika benih kayu ilahi benar-benar menyatu denganku, kamu akan mengorbankan aku. Benarkah itu? Baidi dan Sueling terkejut. Mereka semula mengira akan butuh waktu bagi Huan untuk mengambil keputusan untuk berhadapan langsung dengan sang nabi. Tanpa diduga, dia memilih untuk menghadapinya pada saat ini. Dia bertanya terlalu langsung. Jika itu binatang biasa, mereka mungkin akan marah sekarang. Namun sang nabi masih sangat tenang. Dia bahkan tersenyum tipis. Menurutmu itu benar? Baidi dan Sueling khawatir sang nabi akan berselisih dengan mereka. Sekarang setelah mereka melihat senyum tipis di wajahnya, mereka langsung merasa lega. Rupanya sang nabi tidak marah, tetapi malah gembira. Memang, dibandingkan dengan menyelidiki, sang nabi lebih menyukai gaya Huan yang lugas. Jika ada keraguan, sebaiknya ditanyakan langsung kepadanya. Huan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, jadi saya datang untuk meminta petunjuk Anda. Saya harap Anda bisa memberi saya jawaban yang pasti. Nabi bertanya dengan lembut, apakah kamu akan percaya padaku jika aku mengatakan itu tidak benar? Aku akan percaya padamu, jawab Huan tanpa ragu. Nabi dapat mengetahui dari nada bicaranya bahwa dia benar-benar ingin mempercayainya. Dia sama sekali tidak berbohong. Ekspresinya melembut karena ketulusannya. Akhirnya aku tahu kenapa si kecil sangat menyukaimu. Bab 499. Nabi berkata, Xuan Wei benar. Awalnya, aku menemukanmu karena aku ingin menggunakanmu sebagai wadah untuk benih kayu ilahi. Di masa depan, saat kayu ilahi tumbuh, kau akan menjadi korban. Huan, ekspresi Baidi dan Sueling berubah jelek pada saat yang sama. Sueling ingin berdebat dengan sang nabi beberapa kali, tetapi Baidi menghentikannya dengan tatapannya. Karena Huan berkata bahwa dia ingin menjelaskan semuanya kepada nabi, maka masalah ini harus diserahkan kepada Huan untuk ditangani.
Sebaiknya jangan ikut campur. Mereka hanya harus menjaga sisi dengan tenang dan hanya menyerang ketika Huan sangat membutuhkan mereka. Mata sang nabi ditutup, namun tatapannya dapat dengan tepat tertuju pada wajah Huan melalui kerudung sutra hiu. Dia tampaknya sedang mengamati perubahan ekspresi Huan. Huan terkejut sekaligus kecewa. Dia tidak menyangka orang hidup sepertinya bisa menjadi wadah benih. Di masa depan, dia bahkan akan kehilangan nyawanya dan menjadi korban bagi kayu ilahi. Nabi memegang dagunya dan mengangkat wajahnya. Apakah kamu membenciku sekarang? Huan mengerutkan bibirnya dan bertanya alih-alih menjawab, kau memberiku begitu banyak hanya untuk membunuhku. Jika kamu harus berpikir seperti itu, tidak apa-apa. Bagaimana jika aku menolak keinginanmu? Saat mengatakan hal ini, mata Huan dipenuhi dengan sikap keras kepala. Dia tidak ingin mati. Dia punya suami, anak, dan banyak makanan lezat yang ingin dia makan. Dia tidak ingin mati. Dia ingin hidup lebih dari orang lain. Nabi itu mendekatkan wajahnya. Kamu terlalu lemah. Kamu tidak punya pilihan dalam menghadapi takdir. Ketika dia mendekat, wajahnya tampak semakin sempurna. Dia begitu tampan sehingga dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Huan berusaha untuk tidak terganggu oleh wajah tampannya. Dia mengucapkan kata demi kata, sekarang aku adalah seorang dewa. Aku tidak lemah. Tetapi tubuh ini bukan milikmu. Kau hanya meminjamnya. Cepat atau lambat, kau harus mengembalikannya. Ketika kau kembali ke keadaan semula, kau akan menyadari bahwa kau masih sangat lemah. Kau akan tahu bahwa takdir memperlakukanmu dengan tidak adil, tetapi kau tetap tidak berdaya untuk melawan. Kau hanya bisa menanggungnya dalam diam. Huan mengepalkan tangannya, dan cahaya di matanya sangat kuat. Matanya sepanas api. Memangnya kenapa? Bahkan jika aku tidak bisa menolak, aku masih punya keluarga. Mereka akan selalu berdiri di sampingku dan tinggal bersamaku. Tatapan sang nabi tertuju pada Bai Di dan Sue Ling di sampingnya. Bai Di tidak bergerak. Dia tetap teguh dan dapat diandalkan seperti seorang ksatria. Bibir Sue Ling melengkung membentuk senyum nakal. Jika kau ingin menggunakan Huan sebagai tumbal, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Tanpa izinku, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambutnya. Entah mengapa sang nabi tiba-tiba membelai rambut Huan. Aku sudah menyentuh rambutnya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Sue Ling. Huan tertawa. Dia tidak menyangka sang nabi bersikap kekanak-kanakan. Bai Di tertawa pelan bersamanya. Sue Ling menggertakkan giginya. Kau menang. Suasana yang awalnya tegang langsung rileks setelah itu. Nabi itu melepaskan dagu Huan dan duduk tegak. Dulu aku meminta bocah kecil untuk memberimu banyak misi. Misi-misi itu adalah ujian yang dimaksudkan untuk melatihmu. Jika kau bisa lulus ujian dan menjadi lebih kuat melalui pelatihan, aku akan berhenti menggunakanmu sebagai korban. Namun jika kau gagal, kau hanya akan menjadi korban. Huan tampak terkejut. Nabi berkata, kamu mempelajari ilmu alkimia, membuat kontrak dengan tanaman, dan mengangkat suku ke kelas A, kamu melakukannya lebih baik dari yang aku harapkan. Mata Huan berbinar. Maksudmu aku tidak harus menjadi korban. Nabi itu mengusap kepalanya. Ingatkan kau apa yang kukatakan sebelumnya. Nasibmu ada di tanganmu sendiri. Aku telah menyiapkan 2 jalan untukmu, tetapi orang yang benar-benar memutuskan jalan mana yang dapat kau tempuh pada akhirnya adalah dirimu sendiri. Huan mengangguk dengan penuh semangat. Saya mengerti. Melihat betapa serius dan bertekadnya dia, sang nabi tidak dapat menahan perasaan lega. Tiba-tiba dia bertanya, ku dengar kau memanggil si bocah nakal, ayah. Ekspresi Huan langsung menjadi canggung. Nabi berkata setengah bercanda, aku ingin mendengarmu memanggilku, ayah, juga. Huan, Nabi bahkan lebih gembira melihat ekspresi ketakutannya. Ia menepuk kepalanya dengan lembut. Istirahatlah. Oh, Huan, Bai Di, dan Sue Ling bangkit. Setelah melangkah beberapa langkah, Huan tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah sang nabi. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Teruskan. Huan ragu sejenak sebelum memutuskan untuk bertanya langsung, apakah kematian Xuan Wei ada hubungannya denganmu? Sue Ling secara naluriah menoleh untuk melihat Bai Di. Benar saja,
Ekspresi Bai Di goyah sejenak. Meskipun cepat menghilang, Sueling tetap menangkapnya. Setelah Xuan Wei meninggal, Bai Di bersikap tenang dan terkendali. Dia tampaknya tidak terlalu memikirkan kematian tragis saudaranya. Namun, ketika Huan Huan tiba-tiba bertanya tentang kematian Xuan Wei tadi, sebuah celah akhirnya muncul dalam penyamaran Bai Di yang sempurna. Tidak peduli seberapa tenangnya Bai Di berpura-pura, dia masih peduli dengan kematian saudaranya. Huan Huan menatap wajah sang nabi, menunggu dia memberikan jawaban. Wajah nabi tidak berubah, tetapi Huan Huan bisa merasakan kegembiraan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Sikapnya menjadi dingin. Reaksinya membuat hati Huan Huan hancur. Dia tampaknya telah menebak jawabannya. Itu adalah jawaban yang paling tidak ingin didengarnya. Nabi berkata, "Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar." Huan Huan mengerutkan kening. "Kalau begitu, Xuan Wei benar-benar dibunuh olehmu." Nabi tidak menjawab. Namun Bai Di memegang pergelangan tangan Huan Huan. "Lupakan saja," bisiknya. Bahkan Bai Di dan Sueling dapat merasakan bahwa sang nabi sedang dalam suasana hati yang buruk. Jika Huan Huan terus bertanya kepadanya, kemungkinan besar dia akan membuat sang nabi marah. Pada saat itu, Huan Huan akan menjadi orang pertama yang menanggung beban dan menjadi sasaran kebencian sang nabi. Akhirnya, Bai Di menarik Huan Huan pergi. Sueling melirik ke arah nabi yang duduk tak bergerak di tempat. Dia tersenyum samar, lalu mengikuti Huan Huan dan Bai Di. Nabi adalah satu-satunya yang tertinggal di aula kosong itu. Dia menatap lurus ke depan, tatapannya menembus tabir sutra hiu dan mendarat pada jarak yang tidak diketahui. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kamar tamu itu sangat besar. Ada selimut tebal dari kulit binatang di lantai. Huan Huan berjalan tanpa alas kaki dan duduk di atas selimut itu. Saya tidak mengerti. Karena Nabi telah memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa tentang ini, mengapa dia menyuruh kita melakukan perjalanan jauh untuk menemukan Xuan Wei? Apakah itu hanya agar kita bisa melihatnya terbunuh dengan mata kepala kita sendiri? Apa gunanya? Sueling duduk di sampingnya dan mencondongkan tubuhnya ke arahnya. Ia berkata dengan santai, "Mungkin ia ingin kau melihat musuhmu terbunuh dengan matamu sendiri. Itu akan memberimu kesenangan untuk membalas dendam." Itu tidak mungkin. Nabi tidak akan peduli dengan dendamku. Bai Di masuk. Huan Huan tampak khawatir. Apakah kamu ingin membalas dendam pada Nabi? Bai Di menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah tanggapan itu berarti dia tidak ingin membalas dendam atau dia tidak ingin menjawab. Bab 500. Malam itu, Huan Huan akhirnya melihat Little Brat. Di dalam pot, buah kembar itu telah menyerap semua darah. Kulit buah yang awalnya putih kini dipenuhi dengan kilau merah samar, seperti kulit bayi yang lembut. Ia berusaha keluar dari panci dan meregangkan anggota tubuhnya. Akhirnya aku bangun. Huan Huan mengambilnya dan menatapnya dengan mata terbelalak. Apakah kamu benar-benar bocah kecil? Kamu panggil aku apa? Kamu seharusnya memanggilku, ayah. Huan Huan menyodok perutnya yang putih dan bundar dan tersenyum jahat. Kau tidak seperti ayah sekarang. Kau lebih seperti anakku. Bocah kecil itu berkata dengan marah, beraninya kau menusuk perutku. Kasar sekali. Huan Huan mencondongkan tubuhnya dan mencium pipinya. Kamu benar-benar imut seperti ini. Bocah kecil itu langsung tersipu, dan nadanya menjadi semakin jengkel. Kau bahkan menggoda ayahmu. Kau gila. Setelah Huan Huan tersenyum, dia memeluknya dan mendesah puas. Akhirnya kau kembali. Si kecil berat menekan dadanya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menusuk dadanya. Bahkan papan cuci pun tidak sedatar dadamu. Huan Huan. Dia meraih kaki ramping buah kembar itu dan mengayunkannya di udara. Si kecil berteriak, "Lepaskan aku. Aku sangat pusing. Aku mau muntah." Itulah harga yang kau bayar karena menertawakanku karena berdada rata. Ini keterlaluan. Aku terus diganggu bahkan saat aku mengatakan kebenaran. Apakah ada keadilan di dunia ini? Huan Huan mengayunkan kakinya lebih kuat lagi. Si kecil menjerit lebih keras lagi. Tolong, tolong aku. Huan Huan tersenyum sinis. Teriaklah. Bahkan jika kau berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Nabi itu berjalan ke pintu dan hendak melihat bagaimana keadaan si kecil berat.
Ketika mendengar tangisan si kecil berat yang memilukan, tanpa sadar ia berhenti dan tersenyum. Si kecil melihat Nabi berdiri di depan pintu dan langsung berteriak kepadanya, "Nabi, selamatkan aku." Huan-Huan menoleh ke arah sang Nabi. "Ada apa?" Nabi berpikir sejenak dan berkata, "Aku hanya lewat saja." Kemudian dia berbalik dan berjalan pergi dengan tenang. Si kecil berteriak, "Apapun yang terjadi, kita tetap satu. Kamu tidak boleh bersikap dingin seperti itu." Sayangnya sang Nabi berjalan terlalu cepat dan tidak berhenti sama sekali. Kata-kata, berdarah dingin dan tidak berperasaan, ditampilkan dengan jelas melalui tindakannya. Setelah kehilangan target terakhirnya untuk mendapatkan bantuan, si kecil disiksa secara brutal oleh Huan-Huan. Ia berbaring di karpet seperti boneka kain dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Ia merasa bahwa martabat terakhirnya sebagai sebuah sistem telah diinjak-injak. Tragis sekali. Huan-Huan sudah lelah bermain. Dia duduk di sampingnya dan mengelus perutnya yang putih. "Ayo bicara." Si kecil berat berpura-pura mati dan tidak bergerak. Huan-Huan mulai berbicara padanya. Dia menceritakan semua yang terjadi setelah dia pergi. Sejak dia meninggalkan Pulau Naga hingga menemui Nabi di kota 10.000 binatang dan menemukan Xuan Wei di kota bulan gelap. Butuh waktu lama baginya untuk selesai berbicara. Pada akhirnya, Huan-Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah yang dikatakan Xuan Wei sebelum dia meninggal itu benar. Si kecil berat akhirnya membuka mulutnya. Kebanyakan dari mereka benar. Sebagian besar. Huan-Huan bertanya dengan cepat, apakah ada sebagian kecil yang tidak benar? Xuan Wei tahu lebih banyak daripada binatang biasa, tapi dia masih jauh dari kebenaran sepenuhnya, jadi kamu tidak perlu percaya semua yang dia katakan. Huan-Huan menatapnya. "Seberapa banyak yang kau ketahui?" "Saya tahu sebagian besar dari apa yang diketahui Nabi." Sebelum Huan-Huan sempat bertanya, si kecil berat dengan cepat berkata, "Tapi aku tidak bisa memberitahumu hal-hal itu." Huan-Huan sedikit kecewa. "Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku?" "Karena belum waktunya." "Apakah kamu harus menunggu waktu yang tepat untuk memberitahuku?" "Ada beberapa hal yang harus dikatakan ketika waktunya tepat. Jika tidak, mudah untuk menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga." Sama seperti dulu, si bocah kecil berhenti sejenak dan memaksa dirinya untuk mengubah apa yang hendak dikatakannya. "Ngomong-ngomong, aku tidak bisa memberitahumu, jadi tidak ada gunanya bagimu untuk bertanya padaku." Huan-Huan mendengus. "Kau membuatku penasaran." Si kecil berkata, "Nasib dibentuk oleh banyak roda gigi. Setiap roda gigi adalah mata rantai yang sangat penting. Semua yang kita katakan sekarang juga merupakan mata rantai. Jika kita mengatakan hal yang salah pada waktu yang salah, susunan roda gigi akan terganggu." Huan-Huan menggaruk pipinya. "Aku tidak mengerti." "Tidak apa-apa jika kau tidak mengerti. Dengarkan saja aku. Aku tidak akan menyakitimu." Huan-Huan melihat penampilan si bocah nakal yang malas dan teringat apa yang dikatakan sang Nabi. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika sang Nabi memutuskan untuk menggunakan aku sebagai korban pada akhirnya, apakah kamu akan menolongnya atau aku? Si kecil berat meliriknya. "Pertanyaanmu sama saja dengan menanyakan siapa yang akan kuselamatkan terlebih dahulu jika ibu dan istriku jatuh ke dalam air. Itu sangat bodoh." Huan-Huan kembali menyodok perut putihnya. "Jadi, siapa yang akan kau selamatkan lebih dulu?" Si kecil berat memutar tubuhnya untuk menghindari tangannya dan mendengus. "Aku tidak akan menyelamatkan mereka berdua." "Mengapa?" "Karena aku tidak punya ibu atau istri. Aku hanya punya seorang putri yang konyol." Huan-Huan terkekeh. "Apakah itu berarti kau akan memilih untuk membantuku, baik aku atau Nabi?" "Tentu saja, aku akan selalu berada di pihakmu." Huan-Huan sangat tersentuh, tetapi dia masih bingung. "Apa yang begitu baik tentangku sehingga kamu bersedia menentang Nabi dan membantuku? Apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan?" Huan-Huan berkata dengan hati-hati, "Katakan padaku kebohongan dulu." Si kecil berat bangkit dan memeluk pergelangan tangannya. Dia mengaku dengan penuh kasih sayang, "Nabi memberiku hidup dan jiwa, tetapi dia tidak memberiku hati. Dan kebetulan kamu memberiku hati ini, jadi aku memutuskan untuk melakukan apapun yang aku inginkan." Huan-Huan memeluknya erat.
Kau mengatakannya dengan sangat baik. Aku sangat tersentuh. Si kecil berat meronta. Semua ini bohong. Aku belum mengatakan yang sebenarnya. Tidak, itu benar. Jangan katakan apapun lagi. Aku ingin mengatakan bahwa sebenarnya aku, Mif. Huan menutup mulutnya, tidak membiarkan dia menyelesaikan perkataannya. Pada akhirnya, si kecil merasa lelah dan tertidur. Ia tidak dapat menyelesaikan ceritanya. Huan dengan hati-hati meletakkannya di dalam panci dan membawanya kembali ke kamar tamu. Baidi dan Sueling penasaran ingin melihat si kecil. Apakah ini temanmu? Huan mengangguk. Ya, namanya Little Brat. Sueling mencondongkan tubuhnya dan mengendusnya. Mengapa aku mencium aura seorang nabi pada dirinya? Huan sangat curiga. Mengapa hidungmu begitu mancung? Wujud aslimu sebenarnya anjing, kan? Sueling mencibir. Apakah kamu pernah melihat anjing secantik aku? Huan terdiam karena rasa tidak tahu malunya. Karena tidak ada kegiatan hari ini, Huan memutuskan untuk turun gunung untuk berbelanja. Ia mengajak si kecil nakal. Si kecil duduk di bahunya. Dia kecil, cantik, dan lembut. Sueling berkata, aku terus merasa seperti kamu akan keluar bersama putramu. Si kecil langsung marah. Siapa yang kau panggil anaknya? Aku ayahnya.